Halo semuanya, tes sudah terdengar belum suaranya? Sudah, Kang. Halo. Oke, selamat malam semuanya. Kenalin, gue Alvin Wilta. Alvin Wilta selaku moderator acara kita pada malam hari ini. Nah, sebelum kita mulai acaranya, ada bagusnya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan di lain waktu. Baik, sekarang kita sudah ada lumayan banyak orang ya, sudah lebih dari 50 orang. Jadi kita mulai saja. Jadi event kali ini kita akan membicarakan tentang Midweek Hands-on yang kedua, tentang tentang Git Command yang akan diajarkan oleh Leonard dan juga oleh Kak Fania Velda. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja. Silakan Leonard, waktu dan tempat dipersilahkan. Tes, masuk suara aku? Masuk. Oke, kita langsung mulai aja kali ya. Bentar. Oke, udah kelihatan kan slide-nya ya? Sudah. Kelihatan. Sudah kelihatan. Oke, malam ini kita akan belajar Git. Jadi ini sebenarnya lanjutan yang kemarin ya. Lanjutan yang kemarin Kak Fajar bawain. Jadi gimana sih caranya kita sebagai programmer mengatur versi yang ada untuk program kita, seperti itu. Nah, untuk perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang kan. Jadi namaku Leonard Mateus. Sekarang itu aku ada di tingkat 2 Teknik Informatika ITB. Terus ya ini juga bisa dilihat di sini ya, deskripsi tentang apa aja yang udah ikutin. Terus referensiku itu lebih ke computer vision sama object detection. Nah, jadi hari ini kita mau ngapain aja sih? Jadi kita itu pertama itu belajar apa sih itu Git command line ya. Jadi kan selama ini kan yang kita tahu Git itu adalah version control yang diikuti oleh para programmer gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai Git-nya itu cuma pakai tampilan GitHub atau GitLab itu kan kurang banyak fiturnya ya. Karena kalau command line itu lebih fiturnya daripada tampilan-tampilan biasa. Terus berikutnya kita akan ada setup Git Bash, demo, sama puzzle juga. Oke, jadi kita mulai aja. Git command line itu apa sih? Git command line itu jadi adalah suatu platform atau suatu tempat di mana kita itu bisa menjalankan banyak sekali fitur-fitur Git command. Git command itu nggak hanya pull, push, dan sebagainya, ada banyak sekali, bisa dilihat nanti di browsing sendiri ya, di explore. Nah, kenapa sih kita butuh Git command line ini? Jadi analoginya itu sebenarnya Git version ya. Jadi kayak kita bagaimana kita nge-develop aplikasi itu ada versi 1, versi 2, versi 3, sama kayak OS lah, kayak Android gitu kan. Android itu sekarang udah belasan kan, udah 10, 11. Nah, dulu Android itu versi 1, 2, 3, dan seterusnya. Git juga sama. Git itu jadi bagaimana suatu aplikasi tersebut di-develop sehingga bisa memunculkan versi-versi yang sudah di-develop sebelumnya. Nah, Git version ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini tuh seperti balapan mobil. Jadi anggap aja mobil teman kamu sama mobil kamu ini ada di satu jalur yang sama. Mereka itu balapan buat push, buat komit untuk mencapai satu tujuan tertentu. Ya tujuan di sini aplikasi jadi gitu kan. Nah,
Apa yang terjadi kalau misalkan kita nggak ngerti git command line gitu, main pull aja, push aja gitu kan, akan terjadi git conflict. Nah, git conflict di sini bisa dilihat ya di sini ya. Di sini mobilnya tabrakan karena push sama pull-nya itu konflik. Nah, gitulah istilahnya. Nah, gimana cara tahunya konflik atau enggak? Ya, cara tahunya dari lihat lihat dari grafnya nanti. Apakah dia konflik atau enggak? Apakah teman kamu upload file yang sama dan kamu nggak tahu atau kamu malas pull dan lain-lain itu banyak banyak faktornya. Nah, berikutnya kalau kita ngerti command line, kita tuh lebih bisa untuk pakai GUI-nya. Jadi GUI itu apa sih? GUI itu yang kemarin kalian kumpulin ke repository DCTB. Jadi kan kalian bikin readme tuh, bikin apa lagi? Komen komen eksplorasi DCTB. Nah, itu kan pakai GUI. GUI itu tampilan aplikasi. Kalau command line itu lebih ke tampilan yang berbaris aja dan sebenarnya membosankan, tapi fiturnya sangat banyak gitu sih. Nah, untuk sekarang untuk pengguna Git baru kita akan ada setup Git Bash dulu. Nah, sekarang nih aku mau tanya nih, di sini siapa yang pertama kali pakai Git Bash yang kemarin disuruh download itu? Atau udah pernah semua nih, jangan-jangan nih? Bisa diketik aja di kolom komentar. Oh ya, bagus. Kalau belum pernah justru makin bagus, karena kalau udah bisa semua, meet kita bubar aja. Nah, oke. Udah. Nah, kemarin kan sudah download kan? Ya, yang kemarin ada prasyarat itu kan. Sekarang dibuka Git Bash-nya masing-masing. Aku tunggu 1 menit. Kalau udah komen aja ya, supaya kita nggak buang banyak waktu. Oh ya oke, ya buka doang mah gampang lah ya. Oke, oke dan. Ya udah bagus dan. Nah sekarang kan udah pada punya GitHub kan? Ya iyalah kalau nggak punya GitHub kan nggak bisa lolos di SCTB lah ya. Nah sekarang ketikin git config global username, masukin username-nya. Username di sini tuh username yang pakai di GitHub ya. Jadi kan GitHub itu kan kalau dilihat di pojok kanan atas itu kalau pencet profile terus kan ada username-nya. Nah, masukin sini sama emailnya juga. Git config global username ini sebenarnya gunanya apa sih? Ya itu gunanya buat kalau misalkan kita push atau pull dari lokal, dari laptop lokal kita, itu lebih gampang. Jadi ada permission-nya, ada izinnya lah istilahnya. Oke, udah? Atau masih ada yang belum? Belum. Oke, oke. Kalau kesulitan bilang ya. Kalau lama dikopas aja di kolom komentar ya. Oke, ini sambil nunggu yang lain, kan tadi pagi ya. Tadi pagi itu kan dikirimin puzzle ya. Tiap orang udah dapat kan emailnya? Udah ada yang berhasil solve belum? Wih, mantap, mantap.
Oke. Oh, kurang satu orang. Siapa tuh? Oh, ya, 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 ya. Bonding dong, grup yang main diam. Soalnya sebenarnya tujuan ini sih supaya kalian bonding juga sih. Supaya ini kan offline kan. Terus lihat membernya kayaknya cuma virtual gitu kan. Kalau ada grup ini kan jadi lebih nyata gitu. Lebih organik lah. Oh ya, ada orang gitu. Oke, udahlah ya. Kita lanjut aja ya. Sebentar. Oke lah. Kalau gitu aku langsung sini udah semua ya. Lanjut. Nah, hari ini kita sebenarnya sih kita nanti ada hands on ya. Tapi hands on-nya itu akan memakai 5 ini. Jadi ada git clone, git add, git commit, git push, sama git revert. Oke, ini sebenarnya petunjuk kalau dilihat-lihat apa sih git clone, git add, git commit gitu kan, ribet banget kan, bikin pusing kan, enak gitu liatnya. Ya udah, kita belajar ini satu-satu ya. Yang pertama itu git clone. Jadi git clone ini sebenarnya adalah suatu cara di mana kita copy repository kita dari GitHub itu ke lokal. Jadi istilahnya ini ada awan ya, di sini ada awan, terus git clone ke lokal. Jadi itu yang misalkan kemarin kalian bikin repository, kalian clone ke laptop kalian itu nanti file akan ke copy ke lokal. Jadi kita nggak perlu akses pakai internet dan lain-lain sebenarnya. Terus yang kedua ada git add dan git commit. Git add itu sebenarnya gunanya untuk mengcopy dari working directory ke staging area. Working directory sama staging area ini apa sih sebenarnya? Working directory itu lokal yang di komputer gitu ya. Terus di add semuanya ke staging area. Jadi bayangin kayak ada orang gitu ya, working directory misalkan anggap aja halte gitu. Terus kalian mau naik bus tujuan ke Bogor misalnya. Ya udah, tinggal di git add kalian masuk bis tuh. Nah, jadi bisnya itu kayak staging area gitu lah ya. Nah, setelah kalian sampai ke tujuannya, yaitu repositorinya, itu namanya git commit. Nah, nggak bakal kebayang kan? Ya pasti nggak bakal kebayang. Makanya nanti kita ada demo, ada hands on. Oke, lanjut. Ini git push. Ya, git push itu sebenarnya sama kayak git commit. Cuma bedanya git commit itu hanya untuk commit message-nya. Kalau git push, dia itu kirim file jadinya itu ke remote repository yang ada di GitHub, di internet gitu, di cloud lah istilahnya. Nah, git push di sini ya supaya ngerti aja lah, kayak didorong gitu kan ada git. Yang terakhir itu git revert. Jadi ternyata yang labil itu nggak cuma orang lagi galau gitu ya. Programmer itu juga bisa labil gitu kan. Kalau misalkan dia udah push filenya gitu kan, misalnya oh iya versi 4 ke versi 5 gitu, udah siap nih, udah jadi program. Terus tiba-tiba ada orang bilang nih, wah aplikasi kamu jelek gitu. Oh ya udah dia pengen betulin dong. Nah dia pengen mundur ke versi sebelumnya. Itu bisa pakai git revert gitu. Jadi istilahnya masih bisa diandok lah kalau udah di push gitu. Oke, presentasinya sampai sini aja. Kalau ada yang ngerti mungkin bisa tanya sekarang ya. Nanya dong, nanya.
Ya boleh. Masih belum paham kenapa kita harus pakai Git. Gunanya buat apa? Tujuannya apa gitu? Gunanya pakai Git. Gunanya. Oke. Gunanya sebenarnya sama kayak Google Docs. Nah, udah kayak gitu. Kenapa kenapa aku bilang Google Docs? Karena gini, misalkan kalian kelompok berlima, terus kalian pengen bikin program. Terus yang satu bikin kode huruf A gitu kan. Yang orang kedua bikin B. Itu kan berarti harus ada satu wadah yang menampung programnya dong. Nggak mungkin dong kita kirim email, lu kopas ya kode gue, terus kirim email lagi, ya lu kopas ya gue punya. Kan lama kan. Jadi kita harus bikin satu cara gimana orang bisa coding bareng-bareng gitu. Ya udah, tercetuslah dari Git ini. Git ini cara kerjanya yaitu dia itu mengumpulkan push-push yang ada dari para programmer itu dikumpulin ke satu wadah. Wadahnya itu buat nampung kode yang udah jadi gitu, atau kode yang masih develop ya terserah. Intinya Git itu jadi mempermudah kerja programming dalam berkolaborasi. Gitu sih. Mirip GitHub berarti ya? Mirip GitHub nggak? Git itu kan GitHub sebenarnya. Ya udah oke lah. Ya udah Git mirip. Mungkin bisa dijelasin apa bedanya GitHub sama Git Oh biar lebih ya. jelas aja. Oke. Gini. Jadi misalkan kalian itu pakai Google Docs gitu ya. Docs-nya itu file dokumennya namanya Docs. Aplikasinya namanya Google Docs. Nah, sama kayak Git. Git itu metodenya, cara kerjanya. Sedangkan GitHub itu third party platform gitu. Jadi platform yang menampung Git-Git yang ada. Nah, gitu dong istilahnya. Udah jelas? Oke, makasih Leo. Oke. Ada pertanyaan lagi? Kak, mau ngelanjutin pertanyaan yang tadi dong? Ya. Jadi katanya kan Git itu dipakai buat ngekelola project, tapi apakah semua project kalau misalnya ngedevelop website itu apakah memakai Git gitu? Develop website apakah memakai Git? Sebenarnya di sini tergantung developernya ya. Apakah dia memilih untuk memakai Git atau enggak gitu. Karena mungkin ada satu program yang ini harus pakai Git gitu. Terus ada satu program yang nggak butuh Git, bikin aja bareng gitu semua atau gimana gitu. Tapi Git ini dipakai oleh para developer profesional, terutama dalam hal bekerja sama gitu. Jadi kalau nanti kalian masuk perusahaan atau nanti gimana gitu, kalian itu akan ketemu Git ini untuk sebagai cara bagaimana kamu itu bisa bikin program gitu sama teman kamu ini kan bisa digabungin. Jadi gimana ya? Kan bikin program itu kan nggak semuanya satu orang bikin program jadi gitu kan. Kan ada pembagian tugas dong, si A bikin ini, si B bikin ini, si C bikin ini. Nah, yang tadi si bikin ini digabungin sama Git gitu sih. Gimana? Masih kurang jelas nggak? Oke, kurang lebih nangkep sih. Makasih kakak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oh, kamu nanya dong, Kak. Iya. Itu kan misalnya kita dalam satu project itu ada banyak bagian gitu. Terus kita misalnya kalau nge-pull dari Git itu kita spesifik aja nge-pullnya atau emang keseluruhan gitu, Kak? Spesifik aja nge-pull atau keseluruhan? Ya kalian butuh programnya gimana? Ya pasti keseluruhan kan? Ya udah keseluruhan nge-pullnya. Oh, jadi nanti kalau misalnya kita nge-pull terus kan secara keseluruhan gitu, terus ntar ada kode yang misalnya kita modifikasi gitu. Waktu nge-push-nya itu, waktu nge-push berarti ntar di combine sama yang push lainnya gitu berarti ya, Pak? Iya. Oh, di combine. Nah, tapi kalau kamu udah combine,
terus ternyata teman kamu bikin hal yang sama, konflik dong berarti kan? Karena kan salah sama. Nah, itu yang bikin tabrakan tadi. Berarti kita harus ngerjain sectionnya itu yang beda-beda gitu ya berarti ya Pak? Iya, iya. Kalaupun sama ya saling komunikasi lah sama teman kamu. Gimana nih cara supaya nggak konflik gitu? Oh ya, kamu bikin subprogram yang atas, aku bikin subprogram yang bawah gitu. Oke, udah jelas? Oke, siap Kak. Makasih ya Kak. Iya. Ada pertanyaan lain nggak? Kalau nggak ada yang nanya, aku yang nanya nih. Ayo, cukup jelas. Yang nggak bilang jelas, aku tanyain nih, beneran nih. Hmm. Udah jelas semua ya? Oke. Oke, bagus. Nah, langsung aja, Le. Oke, kalau gitu, abis ini demo ya? Gimana moderator? Ya, kalau semuanya udah cukup jelas, ini kan dari komentar kayaknya udah banyak yang cukup jelas. Ya udah, kita langsung masuk demo aja, biar nggak lama. Silakan, Leonard. Oi, Halo, nah, sekarang akan ada demo, dan demonya itu dibawain sama Kak Fania ya. Jadi aku, hai. Bentar. Halo. On cam. Woi, dah lah. Belum mandi, woi. halo Kak Fania. Halo. Yaudah, demo aja langsung ya. Ya, Bentar, login dulu ke GitHub. Ini ada nge-vote nggak, Alvin? Ya, halo. Ada kok, ada. Ada ya, yaudah. Ada. Bentar ya. Udah. Udah kelihatan belum? Udah kok, udah kelihatan. udah. Jawab dong. Set. Udah Kak. Nah, gitulah jawab. Udah, kita ngetes aja ya. Tadi kan udah dijelasin nih sama si Leo, komen-komen dasar dari Sigitnya kan. Nah, jadi kita nyobain ya. Jadi ini ada dari ada repo main-main lah yang tadi udah dibuat. Cuma nanti kalian jangan nge-vote-nya dari sini ya. Ini cuma buat demo doang. Nah, jadi yang pertama itu tadi udah dijelasin belum tentang Git fork? Waduh, tak ada yang jawab dong. Sudah, kita panggil saja deh. Hanif. Abu Hanif. Siap. Tadi si Leo jelasin apa? Tentang Git apa aja? Tentang itu Kak, tentang Git base. Tentang Git base. Oke, selain itu? Tentang pengenalan aja sih. Kayak apa bedanya dengan GitHub gitu Kak. Bagaimana ya cara kerjanya. Oke. Tadi tuh kalau nggak salah tadi ada apa ya? Ada tugas ya. Tugasnya tuh disuruh ngapain sih? Ada yang dengar nggak? Git fork kayaknya belum ya udah. Oke. Nah, jawab nih, Girvin. Ayo, AFK ya. Apa sih Kak? Ayo, tadi dijelasin apa tugasnya? Tadi itu tugasnya. Wah, AFK ini. Aduh, Alvin ini pembelian. AFK ya, dicatat aja ya Alvin. Tadi keluar. Emang jadi kasih tugas tadi kan baru dijelasin ya gak sih? Git command. Ada tugas nggak? Siapa ini? Sulaiman coba. Ada nggak?
Nggak ada sih Kak, sejauh yang aku dengar. Oh, nggak ada. Oh, gitu ya. Aduh. Gamesnya nggak ada. Ya udahlah. Ya udahlah. Ya udahlah, kita mulai aja lah ya. Nah, jadi ini tuh kalau mau Git clone tuh kayak gini. Kalau kalian buka, habis itu di sini ada tombol code kan. Kalian klik, terus ini tekan ini, copy HTTPS-nya. Nah, jadi setelah itu, bentar ya. Oke. Nah, udah. Jadi setelah itu kita nge-clone dari repository ini pakai command git clone. Nah, dari yang kita copy tadi, HTTPS tadi. Jadi kita cloning. Nah, jadi kalau udah itu, nah, sorry. Nah, jadi ini udah ada kan hasil clone-nya dari si repository ini. Nah, jadi kalau mau buat perubahannya gimana? Jadi sama aja sih sebenarnya. Misalnya tuh kita mau buat apa? Terus tadi diminta apa sih? Git clone, git add. Kalian nggak tahu ya, udah. Git pull. Git pull ya, udah. Git pull tuh belum bisa sih, nggak ada apa-apa sih sini. Bentar, tadi di mana? GDS 2. Oke, udah. Kita buat dulu nih file tambahan gitu. Misalnya tentang Python lah ya, hello.py. Misalnya print hello. Nah, oke, udah. Nah, udah nih, kita udah selesai. Kita mau nge-push perubahan kita. Kita git add dulu. Git add spasi titik ya. Jadi kalau misalnya gak ada spasinya tuh nanti dia error. Nah, kayak gini. Nah, atau kalau misalnya tuh kita cuma mau nge-push satu file aja. Jadi kalau mau gitu cuma kayak misalnya git add hello.py. Jadi komennya itu yang FK siapa ya, bertanda Kak? Git add nama file atau git add titik. Git add titik. Git add spasi titik itu buat nge-push semua langsung perubahannya. Jadi kalau misalnya kalian ada nambahin folder baru, nambahin image atau apa semua, begitu di git add spasi titik itu push ke reponya. Nah, setelah di git add, jangan lupa di git commit. Nah, git commit m spasi nama misalnya itu init hello. Nah, kalau dia sudah keluar seperti ini, kayak min ada kode-kodenya atau one file change, one instruction itu, berarti dia udah kemasuk gitu ke dalam itu. Nah, setelah di git commit, git add, git commit, itu kita push. Git push. Nah, kalau kita push, terus nanti bakalan ditanya ini username sama passwordnya, udah masukin aja. Nah, ini kan keluar error kayak gini kan. Kalian tahu nggak kenapa keluar? Ada yang tahu? Ih, nggak dijawab dong. Suara saya kedengaran nggak sih? Git add titik itu yang ke add semua isi directory foldernya. Iya, benar. Apa? Karena belum ada hak aksesnya. Karena belum ada hak aksesnya. Oke, hampir benar. Ada lagi yang mau nambahin? Gak ada yang tahu ya? Ya udah, jadi ini tuh karena di GDSC ini dibuatnya tuh buat open source sih. Nah, jadi kalau misalnya distribusi ke repository ini, maka kita pakai satu komen tambahan. Yang lainnya tuh yang namanya git fork. Nah, jadi cara forknya gimana sih? Nah, cara forknya tuh tekan yang di sini nih, yang di ujung. Cuma nih tadi udah saya fork sih, tapi udahlah. Tekan aja fork, terus nah, setelah di fork, nanti dia bakalan di prompt ke sini. Ke repository kita sendiri. Nah, jadi setelah fork itu, kita baru bisa melakukan perubahan semua. Jadi kita bisa ya, udah kita hapus dah.
Mana sih? Kita ulang aja git clone. Nah, saya udah punya sih tes ini. Nah, jadi kita kalau udah git clone, nah, terus kita git add lagi kayak tadi. Add. Itu. Pasti ini di nomor semifinal. Oke, nah gara-gara ada itu deh. Ada sehingga. Mas, sudah malas. Oh, ternyata gue udah apa ya? Udah. Oh, min 2. Oke. Udah, karena udah ada, kita buat folder file baru deh. Udah ada. Ctrl S. .py. Dah. Oke. Nah, jadi kita jadinya udah bisa ngenambah sesuatu yang baru di repository itu. Nah, jadi setelah itu kan kita mau nih memberitahu perubahan kita kepada si main repository tadi, si GDSC tadi. Maka kita pakai pull request. Jadi ini nanti diperhatiin ya, soalnya nanti tugas kalian itu mau perlu pull request sih soalnya. Jadi diklik aja di pull request. Oke, pull request. Terus, oh ini tadi aku udah pull ya. Terus dulu. Nah, jadi kalau setelah kita klik tadi tombol pull request itu nanti bakalan ada satu tombol buat yang namanya tuh create new pull request. Dan diklik itu nanti kalian masukin komen aja. Buat apa? Misalnya ini komennya apalah bebas gitu. Terus nanti tinggal di submit udah selesai. Terus nanti di GDST-nya itu di GDST-nya pasti bukan masuk ya. Ini siapa sih, Pak? Bentar deh. Kok enggak? Nah, jadi karena tadi itu saya udah nyoba pull request kan, jadi masih perlu didiskusi. Jadi nanti kalau misalnya si orang dari tempat yang pull itu dia sudah nge-review dan meng-accept hasil kalian itu bakalan di-merge. Jadi itu bisa melakukan perubahan, baru bisa melakukan perubahan pada repository yang ada. Jadi kalau belum tuh dia bakalan gini dong sih, menunggu request gitu. Ya gitu aja sih sebenarnya. Itu aja sih. Kalian ada yang mau ditanyakan? Atau kalian mau langsung nyoba aja? Hands on kalian sendiri. Jadi kalau ada masalah bisa langsung ditanyakan. Kayaknya lebih baik hands on aja deh, Kak. Jadi tahu gimana problemnya, gimana langsung. Hands on kalian belum dikasih ya? Bentar.
Tadi si Leo belum kasih hands on kalian ya? Belum. Oh, belum. Tadi cuma penjelasan aja, Kak. Tadi aku lihat ada teks kalian, bukan ya? Beda deh. Nih, coba kalian ke apa? Ke GitHub-nya GDSC. Terus bentar. Kopas aja deh. 46 udah nyobain sebagai full request. Pull request ya. Mantap sih. Nah, kalian coba nge-vote deh. Nge-vote apa? Repository yang ini. Terus kalian ngikutin ini aja. Filenya semua. Kelompok 6. Oh. Oke. Jadi hands on kalian itu sebenarnya ada di mystery submission bucket ini. Jadi kalian coba kerjain deh. Terus kalau ada masalah langsung bilang aja. Oke? Halo? Oke, Kak. Ya udah deh. Nyoba-nyobain dulu ya. Nanti kalau ada masalah panggil ya, oke? Kalian coba ngerjain ini kira-kira berapa ya? 5 menit bisa nggak? Bisa. Wah, Amar bisa nih. Yang lain gimana? Mar, ajarin. Bisa lah. Bingung, Kak. Bingung kenapa? Berarti file yang di DSC itu langsung diubah. Setelah kalian vote itu, terus kalian buat perubahannya di local repository kalian sendiri sih. Terus nanti di pull request. Sorry, Kak. Tadi beberapa kali oh, ya udah deh. Ya udah. Cara nge-clone gimana? Git clone spasi linknya tadi. Dah. Ingat ya, ini default dulu ya. Kalau kalian udah clone, kalian buat perubahan, kalian push nanti nggak bakalan diterima. Jadi mendingan kalian harus port dulu. Linknya github.com, bukan. Jadi kita ulang ya. Di sini. Tekan yang code ini, yang hijau-hijau ini, download. Nah ini, copy yang ini nih. Kak, linknya mau saya paste di Gitbase-nya kok nggak muncul ya? Coba saya screen deh. Nggak kelihatan. Gerak, saya screen coba.
Bener kan? Mau coba lagi. Oh. Itu maksudnya yang mana ya? Yang dari kode kemarin itu? Yap. Ya, yang udah dikirim ke email kalian. Bingung nggak ngerti. Mana Kak, entah kenapa nggak bisa copy paste. Boleh Errornya share apa? screen nggak? Control Shift C, coba Linux ya. Gerak. Oh, Linux ya. Control Shift V. Control Shift V. Kalau di Linux. Gerald, tadi lu mau share screen? Bisa share screen nggak? Atau gimana? Enggak kan? Kok jadi kita nambah file txt baru di folder locker mystery submission bucket? Iya. Ini Windows, Kak. Harusnya Ctrl V bisa sih. Ini kalau Ctrl V munculnya gitu doang nggak? Udah copy paste belum? Udah. Coba. Kamu Shift insert. Nih kalau di web muncul. Kamu gitu ya. Control itu katanya shift insert. Coba shift insert. Double klik aja kopasnya kata Taher. Enggak, oh ya bisa. Baru paste. Oke. Kasih Kak. Oke, itu udah default kan ke repo kalian masing-masing? Jangan lupa default. Udah default kan, jangan lupa weh. Nanti kalian nge-push, gak bisa berubah. Cara nge-vote-nya gimana? Halo, halo. Halo, ya. Oke. Bentar ya. Apa sih? Tulisannya. Tadi gimana cara nge-paste, cara nge-vote? Hai. Bentar, yuk entire screen. Ini tekan yang ini nih, ujung ini, kecil ini. Yang ada tulisan vote di sudut kanan. Di vote nanti dia otomatis masuk ke repositori kalian. Nah, misalnya diklik. Nah, terus nanti di Git aku sendiri udah keluarkan hasil vote-kan dari itunya. Gitu. Kak, nama .txt itu nama kita sendiri. Pas gak sih tadi? Enggak lah. Nama sendiri ya, Leo? Atau iya, nama sendiri. .txt? Nama sendiri. Iya, nama sendiri sama kelompok. Nama jangan dibikin pakai underscore. Ya, pakai underscore boleh lah. Iya, iya. Iya, langsung di-clone. Benar. Tapi clone-nya dari Git lokal ya. Di sudut kanan itu ada vote. Kalau terlanjur nama aja gimana? Ya rename aja sih. Dari name push ulang aja. Vote-nya di sini nih. Sini. Ini vote. Diperhatiin ya share screen-nya. This is vote. Ini vote-nya nih. Ini vote. Udah gitu clone-nya tuh dari hasil vote-kan kalian. Jangan clone dari GDSC ITB. Kak, isi teksnya link yang udah kita vote. Link yang dikasih ke email kalian. Link yang puzzle. Oh, kelompok berapa yang belum? Halo? Boleh on mic nggak? Oh, nggak. Oh iya dah. Oke.
Kelompok 7. Wah, bentar. Kok pada ngevote-nya ke enggak deh. Bentar. Kelompok 3 belum. Kelompok 6 belum. Aduh, kalian ngasih tugasnya kesusahan weh Alvin yo. Kak, sebelum default apa kita harus edit readme? Gak usah sih. Kalau udah di-clone, file nama .txt-nya ditambahin di bagian mana? New file. Kak, izin bertanya, tambah file nama .txt itu manual di GitHub-nya ya? Maksudnya? Maksudku sebelum di-clone, Kak, ubahnya bukan default. Maksudnya? Bisa jelasin nggak? Gini Kak, jadi itu sebenarnya yang diubah itu pas sebelum di-clone-nya, bukan pas di fork-nya. Maksudnya diubah kayak nama atau enggak filenya kayak gitu Kak. Oh iya, jadi gini. Jadi gini. Kan kamu udah fork kan? Di fork itu kan berarti kan ke copy di repository sendiri kan, benar nggak? Nah, terus setelah di fork, nah yang kamu lakuin itu operasinya di GitHub sendiri, jangan di GitHub DSC-nya, gitu. Oh iya, Jadi, udah ngerti. Ya, udah paham belum? Sampai situ udah paham. Jadi selanjutnya langsung di-clone, diedit terus di-clone ya Kak? Edit di readme kita sendiri. Gimana ya? Bentar. Sebentar ya. SC. Buat undo push gimana? Hapus saja sih itu repositorinya sudah. Soalnya repositorinya nggak bisa dihapus in use. Exit dulu semua. Terus baru hapus. Tadi kan aku juga bisa hapus nggak sih? Kan udah dikasih lihat. Kak, copy file yang di desktop ke Git gimana ya? Bukannya dari desktop. Bentar. Ini kalian masukinnya ke GitHub langsung, bukan pakai command line. Nama ini tuh diisi apa kayak apa di kosimin aja. Git bash. Harusnya bisa sih. Ini sih. Nih. Nah. Jadi saya destination path mystery submission bucket ya Kak. Berarti kamu udah nge-clone kan tadi. Hapus aja dari Torin-nya langsung bisa kok harusnya. Kak, tadi saya tunjuk clone dari GDSC, cara unclone gitu bisa gak ya? Saya jadi gak bisa tulisannya not empty gitu. Unclone. Gak bisa sih, hapus repository. Badi. Bukannya tinggal pindahin doang. Saya confused sih. Baru jelasin doang.
Halo, halo. Kalau gitu gini aja deh. Ini banyak yang masalah ya. Oh gitu gini aja deh. Kalau kalian masih belum bisa yang Git Bash, kita coba dari GitHub aja ya. Dari GitHub langsung. Mana? Setuju nggak? Sabi. Nggak apa-apa. Kalian udah kelihatan belum? Halo? Oke, udah. Oke. Jadi Belum. tadi udah di Fox semua kan ya? Betul? Udah di Fox semua tadi. Udah sampai tulisan kayak gini. Nama, terus mystery submission bucket. Udah. Oke. Nah, di sini, jadi kan kita kan fork dari DSC ITB. Nah, jangan edit apapun di GSC ITB gitu, karena kalian nggak punya akses yang tadi. Kalian tuh punya akses itu ke yang lokal gitu. Jadi pertama-tama, ini kan dari fork dari 59 orang ya kelihatannya. Oke. Kita fork. Terus udah gitu. Nah, di sini berarti kan kita udah di repository masing-masing nih. Kalau memang kalian belum ngerti cara pakai yang tadi, yang terminal itu, ini aja. Di add file, terus upload file, atau gimana? Ini. Nah, di upload file. Nah, nanti choose filenya dari, terserah tuh dari desktop, dari download, dari mana gitu kan. Nah, nanti tinggal commit di sini. Add file via upload gitu. Apalah, misalnya push gitu kan. Push. Nanti commit gitu. Nah, aku coba upload ya, misalnya apa ya. Ini deh. Ini misalnya ya. Nah, ini aku push nih. Misalnya nih. Nah, push-nya ini terjadi di repository lokal sendiri nih. Nah, harusnya ini sampai tahap ini itu udah berhasil sebenarnya. Baru kita pull request. Pull request itu buat apa? Buat dikumpulin ke DSC ITB-nya gitu. Masih ada yang kurang paham nggak sampai sini? Udah? Nice. Bagus. Nah, ini yang oke, udah. Kalian ini ya pull request ya di sini ya. Coba aku lihat dulu, bentar. Pull request. Wah, udah rame ya. Nah, di sini baru 11. Ayo pull lagi. Oke, udah. Nah, kalau udah, sebenarnya kalian nanti bisa coba lagi ya sendiri ya. Itu nanti ini yang dilakuin untuk ngumpulin tugas di event sebelum event ketiga gitu.
Nah, supaya apa? Supaya kita di sini sebagai pengurus DCTB itu bisa tahu gitu, kalian tuh punya apa, terus kita bisa kasih review, kasih komen. Nah, jadi kalian ini sebagai developer pemula gitu. Oke ya, udah done semua ya. Oke, nanti mungkin sampai sini aja ya pertemuan kita. Jangan lupa nanti untuk yang kurang-kurang diisi di CSV yang udah aku share. Oke. Oke. Kalau gitu mungkin kita sampai di sini aja ya. Kalau misalkan memang ada yang kurang, tinggal ngomong di grup aja. Sebenarnya sih output di sini sih yang penting kalian paham gitu bagaimana fork, pull request dan segala macamnya. Kayak gitu sih. Mungkin ada pertanyaan lain nggak sebelumnya? Atau semua udah paham? Kalau udah paham langsung. Oh ya, oke. Fork lewat Gitbash gimana ya? Maksudnya? Oh, yang kalau tadi aku yang mau terminal fork itu. satu, ya. Fork satu, fork Cara itu. nge-fork tapi Cara pakai Gitbash. Cara nge-fork pakai Gitbash. Cara nge-fork pakai Gitbash sebenarnya sih gimana ya? Untuk hari ini sih kita belum bahas sampai situ sih. Jadi tujuannya sebenarnya gimana cara pengenalan GUI-nya ke GitHub yang dulu sih sebenarnya. Gimana? Iya, jadi yang penting tujuannya ngerti dulu. Berarti via github.com lagi ya? Iya. Oke. Nanti mungkin sambil berjalan waktu ya, sambil kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanya-nanya bisa lah. Oke, mungkin aku akhiri sampai sini aja ya. Nanti kalau Ya, mungkin, ya gimana? Mana itu? Tadi abis upload file tuh ke ini kan ya, pull request itu ya? Iya, pull request di atasnya tadi. Jadi kalian nggak usah ituin DSC-nya lagi. Pokoknya terjadi di repository lokal gitu. Kalau setelah clone folder hasil clone biasanya di mana ya? Nah, clone itu sebenarnya bebas sih. Kalau ngerti Git Bash. Nah, lagi-lagi itu sebenarnya. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan nanti lanjut di grup lain aja ya. Karena kita ternyata udah sejam juga. Nanti rekamannya bisa dilihat di YouTube besok jam 7 malam. Kayaknya ada premiere. Oke, karena tadi kita mulai dengan berdoa, maka kita akhiri juga dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dilanjutkan di lain waktu. Thank you yang udah antusias buat ngikut event ini. Nah, sebelum live, jangan live dulu ya. Apa semuanya bisa on cam? Oke. Oke. Kalau gitu ikutin aba-aba ya. Ayo on cam dulu semuanya. Oke, siap-siap ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah. Oke, sekali lagi ya. Nah, pakai gaya dong, jangan senyum-senyum doang kayak senyum Pepsodent kan. Nih. Oh, gini. Ayo. Bagus nih buat di LinkedIn, di story gitu kan. Oke, bentar. Siap-siap ya. 1, 2. Ya, tunggu gimana nih? Print screen-nya nih. Bentar. 1, 2, 3. Oke. Thank you semuanya. Semangat ya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker.
Thank you. Makasih Kak. Yo, sama-sama. Makasih Kak. Makasih, Leo. Makasih Kak. Ya, ya, Makasih Kak. ya.